Selamat datang teman-teman yang udah join di live-nya Shiva. Hari ini kita mau bikin podcastnya dalam bentuk live Instagram Shiva, di Instagramnya Shiva kebetulan. Buat teman-teman yang udah nungguin kita, udah lihat posternya kita yang berbentuk video. Disclaimer ya ini. Disclaimer ya ini ya. Yang mungkin nunggu-nunggu Mbak Roro. Jadi kebetulan Mbak Roro nggak bisa hadir, digantikan oleh Mbak Shiva karena ada beberapa insiden yang emang cukup menyakitkan ya untuk kita semua berdampak ini. Jadinya digantikan oleh Mbak Shiva. Jadi buat teman-teman yang mau follow IG-nya ini, follow aja nggak apa-apa, nanti aku follow back kok. Oh iya, buat teman-teman juga ngingetin, buat kalian yang belum tahu kita mau ngebahas apa, kalian bisa banget buat baca di bawah itu ada fact-nya, kita mau bahas tentang itu. Dan hari ini kita mau bahas tentang IT Society. Buat kalian yang mau tahu IT Society apa, kalian bisa lihat di bawah bagian fact-nya. Ya. Nah, kebetulan, mohon maaf nih sebelumnya, kita ngaret 2 jam. Iya. Karena ada kendala teknis dan segala macamnya. Jadinya sangat mohon maaf karena kita jadi nge-live-nya jam 4. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya kalau mau ada yang mau malmingan, masih jam berapa? Masih lama kali? Malmingan kan masih nanti malam, iya. Jadinya kan masih bisa sempat nonton kita, jadinya ya udahlah ya. Atau mungkin pacarnya diajak nonton dulu aja. Boleh. Oh ya, buat teman-teman, kalau misalkan ada yang ketinggalan, ada yang belum nonton dari awal, ini juga masih di awal, kalian bisa nanti nonton replaynya. Nanti kita bakal edit juga, kita bakal share di YouTube buat kalian yang pengen nonton dari awal sampai akhir. Iya, jangan lupa buat pantengin terus dari kita, nanti kita bakal share linknya juga. Supaya teman-teman nanti nggak bakal ketinggalan replaynya seperti apa. Atau mungkin kalian yang mau lihat kecantikannya Mbak Roro nanti di akhir video akan in frame. Ya pokoknya nanti kita edit sedemikian rupa kru-krunya siapa aja nanti kita bakal kasih tahu semuanya di YouTube. Jadi buat teman-teman stay tune aja, nanti kita bakal informasikan kepada teman-teman semuanya. Oh ya, buat hari ini kita mau ngebahas apa? Mungkin kamu ingat nggak sih 10 tahun bahkan 15 tahun yang lalu itu kita kelas berapa ya? SD mungkin? SD. Dapet tuh SD. SD tuh kayak belum ada teknologi ya. Kita masih bermain dengan teman-teman mungkin kayak mungkin apa ya? Peta umpet, zaman-zamannya ya kan tanpa gadget tuh kayaknya seru banget gitu. Zaman-zamannya belum ada Mobile Legends, Valorant. Anak-anak masih main sama temen-temennya, keluar main layangan lah, main gundu, main petak umpet lah, masih zaman-zaman tradisional. Bukan nggak ada teknologi, cuman belum melek aja sama teknologi. Iya. Sekarang ya sesuai dengan tema kita mau ngebahas tentang IT Society. Nah, apa itu IT Society? Mungkin teman-teman di sini bestiku lanjut. Pernah membayangin nggak sih kecanggihan teknologi di film-film yang pernah kalian tonton? Kok bisa ya teknologi itu zaman sekarang tuh secanggih ini, nggak kayak dulu apa-apa tuh harus kerjanya tuh ekstra, work hard kalau kata bahasa anak zaman sekarang. Kayak kita tuh jadi dibuat males gitu nggak sih dengan teknologi? Menurutmu gimana? Kalau menurutku ya emang berdampak banget dari perkembangan zaman. Dari 10 tahun yang lalu zaman kita SD itu namanya green screen, belum ada CGI segala macam, itu udah berdampak banget kayak perkembangan film segala macam. Dan sekarang itu juga udah berdampak pada kayak perkembangan kayak masyarakat gitu. Kayak misalkan ada Gojek sekarang, ada Grab, ada Shopee Food segala macamnya, semuanya termudahkan oleh teknologi. Tapi kalian pernah mikir nggak sih, apakah teknologi pernah terdampak oleh corona? Nah, itu dia yang gue cari, Bray. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang apakah teknologi bisa terdampak oleh corona. Karena apalagi kan kalau sekarang ini kita terkurung ya, karena terkurung pandemi, adanya PPKM level 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu kan gimana ya, kita tuh yang seharusnya acara ini mungkin kalau nggak ada pandemi kita bisa bikin acara-acara secara offline tatap muka sama teman-teman semua, tapi karena adanya pandemi ini kita jadi terbatas ya ruang gerak kita. Iya benar. Makanya ada podcast ini karena kita mau ngasih tahu informasi tentang teknologi-teknologi atau aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan secara sekarang kan apalagi pandemi. Nah, kalian bisa gunain aplikasi-aplikasi ini saat kalian di rumah atau misalkan kalian nggak bisa keluar nih. Kayak gitu. Karena
ya balik lagi IT society, teknologi dengan sosial kayak gitu. Apalagi anak zaman now ini ya. Di sini siapa nih yang Sering rela banget. nggak makan 1 bulan demi ya bisa banyak check out di Shopee mungkin. Misalnya kayak promo-promo yang itu ya. Teman-teman tuh. Ini Kru-krunya udah pada check out misalnya Shopee kayak semua. tanggal jadi kemarin ya Kak. Iya, 11 kemarin ya. 11. Itu kayak menurutku dengan kemudahan itu tuh masyarakat juga semakin boros nggak sih beli ini itu yang nggak penting bahkan juga dibeli. Iya, karena emang promo ya. Iya. Dan emang menggiurkan. Iya, apalagi yang jam 00 itu ya, Iya. biasanya iPhone-nya itu cuma Rp1, tapi aku nggak pernah dapat. Curhat guys. Kalau misalkan lu sendiri, lu ngikutin gak sih kayak Shopee Pay ada 11 gitu? Kalau aku sih ngikutin, tapi karena saldoku itu mepet, jadi ya udahlah gitu. Mungkin bisa dialihkan ke scroll TikTok ya nggak Ya, scroll sih? Itu TikTok. juga aku sering banget spending time di sini karena menurutku itu membuatku gimana ya, terhibur aja sih walaupun kadang informasinya itu enggak Jangan belibet, Mbak. Santai aja. info- Going with the flow. Iya. Gimana? Informasinya itu mungkin nggak begitu penting ya. Iya. Kadang juga ada ramalan-ramalan gitu ya udahlah ikuti aja. Ramalan cinta. Iya. Buat hiburan aja nggak sih? Kalau aku jujur aku nggak ngikutin yang namanya 11 atau mau promo apapun aku nggak ngikutin. Cuman sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan mau beli baju ya beli, kalau enggak ya enggak kayak gitu sih. Ya sebenarnya Shopee Pay atau apa sih namanya? Shopee ya. Shopee Tokopedia itu ngebantu semua orang-orang gitu buat Kegiatan jual beli. membuka lapangan pekerjaan. Contoh, membuka lapangan pekerjaan bagi kurir itu sangat terbantu banget dengan adanya Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia. Mereka dapat penghasilan dari situ. Ataupun kayak Gosen, itu kan juga ngirim-ngirim barang segala macam, itu kan mulai terbantu kayak gitu dengan adanya teknologi buat masyarakat. Nah, Mungkin gitu. modalnya cuma motor, helm, sama HP Android. Jangan kan lupa sih? SIM. Oh, SIM-nya iya. juga perlu keamanan. Tapi kalau kalian putra daerah nggak pakai SIM juga nggak apa-apa kok. Waduh. Orang dalam ya, orang dalam. Ini ada yang punya SIM tapi nggak punya motor. Iya. Waduh, siapa tuh? Siapa tuh? Ayo ngaku siapa yang nggak punya SIM tapi bisa bawa motor. Hehehe. Beceknya hilang nih guys. Tapi kamu tahu nggak tahap-tahap ini kan kita Gimana tuh, udah gimana? OTW ya Ya. dari society 4.0 Hmm. menuju society 5.0. Nah, Ya. ini kalian. Maksudnya kakaknya ini ya, Waduh. kakaknya Terlalu handsome. tua ya. Enggak sih, enggak handsome biasa. Waduh. Maksudnya dulu tuh society 1.0 tuh seperti apa? Kamu pernah itu enggak sih imagine? Maksudnya membayangkan gimana ya dulu enggak ada GoFood, nggak ada WA gitu-gitu kak. Kamu pernah Iya, nggak sih? bisa dibayangin aja sih ya bakal ribet kayak apa. Harus misalkan kayak sekarang ada WhatsApp. Kalau dulu kan harus beli pulsa segala macam. Terus misalkan kayak contoh beli kartu. Maaf kak. Oh, Mungkin apa tuh? 1.0 dulu kali ya. 1.0. Oh, oke. Itu loh, zaman-zaman batu. Ingat nggak? Zaman batu belum ada 1.0 dong. Oh ya gitulah pokoknya. Itu apa Ya. namanya? Kamu tau nggak sih maksudku yang kayak itu loh. Zaman alat dulu lah ya. berburunya itu Iya. masih apa ya? Kapak genggam, Hmm. terus panah gitu-gitu yang belum ada. Belum ada kemajuan teknologi lah ya. Masih semua serba manual. Kalian harus ngeburu dengan manual, nggak ada tembakan, panas segala macam. Iya. Ya bisa dibayangin sih kayak di sana udah maju tapi kita nggak tahu keadaan di sana seperti apa gitu. 1.0 tuh kayak buat anak zaman sekarang tuh udah kayak mending gak usah hidup lah ya daripada harus hidup di Iya. 1.0. Nah, kayak Soalnya gitu. kan juga belum ada gadget. Nah, belum ada Mau gadget. deketin cewek aja Waduh, mungkin susah. pengalaman gak sih? Pengalaman banget. Bisa bayangin gak dulu kalau misalnya mau deketin cewek tuh harus datang ke rumahnya, terus bikin tim, ada yang bawa tangga, tau nggak tangga yang Pengalaman ya guys. tangga, terus nanti ada bunganya, nanti itu manjat ya, karena mungkin kamarnya di lantai 2 harus manjat dulu, terus bawa gitar, Iya. kayak Bener. berdialog Romeo Saya dan pernah Juliet. ngalamin ya. Yang namanya surat-suratan untuk cinta itu pernah ngalamin sih. Apa jangan-jangan kakaknya SD ya. kakaknya Kebetulan ini- SD ya. Jadi jangan ditiru. Sekarang kan udah teknologi udah maju tuh. Jadi ya udahlah jangan ditiru gitu. Mendingan kalian pakai yang ada aja gitu.
Nah, Kenapa? kita mau lihat juga nih teman-teman ada yang komen atau apa. Kalian kalau misalkan mau komen, tinggal komen aja di bawah. Kita bisa ngecek komen kalian di situ. Siapa tahu nanti kalian ada yang mau nanya atau segala macam, bisa langsung ke komen aja gitu. Nanti siapa tahu kita baca komen Iya. kayak gitu. Yang mau komen nanti bisa aku bacain. Misalnya mau titip pesen nih buat apa Kayaknya ya? nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Mau apa itu namanya? Mau ngododoinya. Waduh, boleh Nanti tuh. tak bacain. Di sini. Kirim-kirim salam juga boleh. Mm-mm. Ini udah kayak radio kok. Tenang aja, udah kayak radio. Coba. Nah, tahap-tahap revolusi industri itu ada yang pertama nih. Kita mau jelasin sedikit. Tahap society 1.0 Yang yaitu udah kita sindir tadi. ya yang Kak. udah kita sindir tadi. Nah, itu adalah hunting society. Ya di mana manusia pada itu menggunakan batu. Semua berdasarkan dari batu dan kayu lah zaman dulu. Nah, kayak metal weapon itu ya termasuk lah, dan tembaga digunakan untuk senjata berburu. Kalian ngebayangin nggak sih kalau misalkan zaman dulu belum ada besi itu, berburunya harus gimana? Terus apa namanya ngasah batunya seperti apa, berburu secara manual kayak gitu. Lebih harus effortnya itu Effortnya lebih gitu gede. ya. Nah, mungkin semua orang juga nggak bakalan mau ya berada di tahap itu aja. Iya, Maksudnya bener. harus ada perkembangan juga. Nah, perkembangan selanjutnya itu tahu nggak teman-teman, ada di mana society 2.0, di mana manusia yang ada di dunia ini itu tuh udah mengalami perkembangan dari yang berburu. Nah, kemudian mereka sudah berinovasi untuk menanam. Jadi ada kegiatan menanam, habis itu menunggu, menyiram sore hari gitu. Benar sekali. Tahu nggak sih? Mention sedikit tentang 1.0 tadi, itu orang-orang tuh masih zamannya nomaden. Jadi mereka berpindah-pindah sesuai kebutuhannya mereka nih. Kayak misalkan babi hutan, mereka yang ngejar babi hutan. Jadi mereka ya ke babi hutan. Misalkan mau menu makanan yang lain, mau sapi ya mereka pindah ke tempat sapi. Nah, karena 2.0 nih, jadinya mereka udah bercocok tanam, jadinya mereka udah stay di satu tempat. Nah, kenapa kita mention 2.0 segala macam, itu termasuk dalam teknologi zaman dulu, dan ini termasuk IT society karena teknologi dan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Jadi mungkin manusia lebih bisa fokus ke ilmu pengetahuan kali ya, iya, Kak ya. Itu mungkin tidak relate dengan kita nih anak kos ya. Kita kan anak kos banget, yang kalau mungkin makan misalnya ya. Misalnya malam-malam mungkin hujan, itu lapar, hujan, mau keluar itu males. Bisanya cuma mungkin sarimi. Kalau yang suka sarimi ya, kalau aku mah sukanya Indomie biar jadi seleramu. Waduh, Ya, seleranya ya. ada yang mau nggak nih sama Mbak Siva? Siapa tahu ada yang nyantol ya guys ya. Terus di masa ini tuh juga masa dimana munculnya uang. Ya, munculnya Iya. uang juga termasuk dalam 2.0. Iya. Ada tuh, bukan uang sih sebenarnya, lebih ke barter ya. Iya. Kayak misalkan Diawali aku punya beras, kamu punya daging, kita barter. Itu namanya teknologi 2.0. Apa yang dibutuhkan satu sama lain itu dibarterkan. Iya, terus muncullah uang, dan pada akhirnya sampai saat ini yang tidak disangka-sangka dengan adanya e-money atau uang digital, misalnya Ya, seperti seperti itu. OVO, Dana, dan lain-lain. Nah, dari situ juga mulai tuh muncul ya namanya kripto, saham, yang dimana uang bakal terus ngalir, kayak gitu-gitu deh. Itu perkembangan zaman juga tuh. Tapi kamu main itu enggak? Itu kripto. Waduh, saya takut kena. Katanya kripto udah diharamkan ya. Saya takut. Yuk lanjut ke laptop yuk. Lanjut. Durasi, Bos.